Oke guys, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan perjalanan pulang ke Panumbangan guys. Jadi kita arahkan dulu. Kita akan mengarahkan ke Malabar, jalur yang berbeda guys ya. Sebelumnya lewat Banjar, dan sekarang kita akan lewat ke Kertasari, Ciparai. Dan jalur ini kita akan melewati kebun teh Malabar guys ya. Langsung saja kita gasbretkeun pelan-pelan saja. Jadi berangkat pulang jam 3 sore ya, karena menghindari polisi yang selalu menilang dan tidak pandang bulu. Kalau sudah ketemu kondisi motor begini ya pasti keluar uang lah. Tapi jangan salah guys, jadi motor ini pajaknya masih jalan ya, tapi malas sekali guys. Jadi kalau harus pakai spion, pakai knalpot orsinil, jadi membuat ngantuk gitu. Kalau pakai knalpot racing ini serasa ada teman gitu guys ya. Jadi di perjalanan itu seperti ada yang menemani kalau memakai knalpot racing begini teh guys. Langsung saja bisa kita lihat ini jalan-jalan bekas perjuangan sepertinya. Belum ada perbaikan sejak dulu ya. Oh, ini berdebu dan ada bocel-bocel. Memang ini apa, dari dulu kalau jalan ke sini begini jalannya guys. Udah 7 tahun ini. Jadi kita akan melewati kebun teh Malabar guys. Bisa kita lihat ada traktor itu. Cuaca masih dingin guys ya, masih dingin dan badan seperti disuntik bius, jadi tidak terasa apa-apa. Kita lihat ada warga lokal rock and roll. Nah, sekarang ini lagi perbaikan guys ya. Bisa kita lihat ini sebelah lagi di tembok, tidak di aspal, kayak lagi di beton. Ya iyalah, harus perbaiki jalannya, soalnya di sini banyak sekali akses wisata ke kebun teh Malabar guys. Pokoknya sepertinya nanti akan dibangun tempat wisata guys. Berdebu sekali ini, jangan lupa memakai masker dan keamanan kalau mau lewat sini guys. Soalnya selain berdebu, jalannya juga lagi diperbaiki. Dan kita akan masuk ke Malabar. Inilah penampakan pintu masuknya. Kita ikuti saja map ke kiri, dan kita bisa lihat ada bus-bus pariwisata
sepertinya berlibur ke Malabar. Oke, kita santai dan menikmati udara dan pemandangan yang hijau, guys. Pokoknya jangan jalur malam ke sini, guys, karena berbahaya. Berbahayanya jauh dari bengkel, jauh dari warung, dan jauh dari keramaian. Sinyal juga di sini mah tidak ada, guys ya. Tidak ada adanya provider Telkomsel. Ramai sekali, guys, tumben di sini. Kalau dulu sepi sekali, dan sekarang populasinya sangat meningkat. Dikelola, guys, ini bagus sekali. Dan selain kebun teh, di sini juga ada peninggalan zaman penjajahan, guys ya, peninggalan VOC Belanda. Dan tidak sempat untuk berkunjung karena badan sudah capek dan sudah cukup liburannya, jadi kita fokuskan saja jalan untuk pulang. Panjang jalan ini pokoknya sangat terhibur sekali. Dan pokoknya fresh deh lah. Pokoknya fresh, meski dingin tapi hati tenang. Dan cocok sekali buat kalian yang suka bercamping dan yang suka keheningan dan kedamaian. Kalian harus kesini. Pangalengan banyak sekali tempat wisata pokoknya. Dan jangan lupa untuk tetap memeriksa kendaraan, guys ya, kalau mau kemana-mana. Itu nomor 1, karena kalau di jalan berbahaya. Kalau contohnya remblong, oli kering, dan kupling copot, pokoknya tidak akan menghabiskan sedikit, pasti ratusan ribu keluar. Jadi harus benar-benar dicek kendaraan kalau mau ke Pangalengan. Oke, kita lewat situ apa namanya ya, nanti bisa dilihat. Oke, di depan ini ada truk penghancur jalan ya. Truk penghancur jalan sangat berbahaya bagi jalan.
Oke, ada akses jalan ke kiri itu ke tempat peninggalan Belanda mungkin ya. Tetap santai, kalau ngantuk berhenti dulu guys ya, ngopi dulu, karena nomor satu adalah nyawa, jangan dipaksakan ya. Bisa kita lihat di kanan banyak sekali bangunan peninggalan Belanda guys. Kalau berangkat pagi mungkin kita akan main dulu ke sini, tapi kita akan pulang jadi harus mendahulukan, takut nanti kemalaman. Oke, kita ke sebelah kiri, mulai ramai lagi guys. Asli benar ramai sekali. KP mungkin ya, perkembangannya sangat pesat sekali. Pokoknya ini nama jalannya apa dan jalurnya kemana ya tidak tahu, karena ini mengikuti map. Jadi kalau misalkan saya salah dalam mengedit nama jalan ya, mohon dimaklumi, karena fokus ke map. Kalau tidak salah mah ini dari Pangalengan ke Kertasari ya, dari Kertasari ke Ciparai dan tembus ke Cicalengka. Dari Cicalengka baru ke Malangbong, ke Limbangan guys. Au. Bagus sekali, seperti di film-film vampir perumahannya itu tadi. Dan kebun tehnya ini. Oke, kita lihat warga lokal itu mau pada kemana ya. Oke, kita pelan-pelan dan jangan lupa jangan terpancing oleh kendaraan yang menggeber-geber kita, karena kita ada yang menunggu di rumah, jadi jangan terpancing untuk balap. Oke guys, masih kawasan sepi pemukiman. Dan kita bisa lihat jalannya bagus sekali dari pas masuk pintu gerbang Malabar dan sampai sekarang ini jalannya masih bagus. Mungkin beton kualitas super ultimate dragon ini. Jadi enak sekali, tidak merusak splaker dan tidak merusak motor. Dan perut juga aman, tidak terkocok-kocok. Kalau jalan jelek perut terkocok maka bawaannya mual sekali ya, pengen muntah. Berebetkeun lah.
Oke, kita bisa lihat di depan ada pemukiman lagi. Kita mulai masuk ke pemukiman yang baru ya, pemukiman yang baru. Dan bisa kita lihat bangunan-bangunannya separuh ada yang bangunan lama ya, dan separuhnya lagi pemukiman baru dibangun. Bisa kita bayangkan ya, hijau-hijau ini. Pokoknya kalau orang laut pantai, misalkan orang Pangandaran ke sini, udah pasti sakit, soalnya di Pangandaran panas, dibawa ke sini dingin. Au, pasti sakit, menyesuaikan diri badannya itu pasti menyesuaikan suhu gitu. Jangan lupa tetap fokus guys, karena meleng 3 detik saja udah nabrak bisa-bisa ke jurang nih. Oke guys, alhamdulillah cerah sekali, tidak panas dan dinginnya bercampur dengan keringat, jadi sangat dingin, menyehatkan. Dan kita bisa lihat ini masuk pemukiman sepi lagi nih, mulai jarang warga-warga lokal berlalu lalang, dan tidak ada warga satupun yang berjalan. Dan harusnya di sini disimpan kamera dalam jarak 5 kiloan guys ya. Takutnya kan ada begal gitu, ada yang mau niat jahat, jadi kalau ada kamera mungkin terlihat dan bisa didetek gitu. Jadi lampu juga ya harusnya di sini disimpan, dipasang di samping-samping yang dekat, yang rawan kecelakaan, yang dekat jurang. Dan harusnya juga di sini dibangun pelindung jalan ya. Semoga kedepannya bisa dibangun dan buat kalau Bapak Deddy Mulyadi nonton ya, ya ini tolonglah dipasang penerangan dan kamera-kamera, takutnya ada begal dan ada yang berniat jahat gitu. Oke, bisa kita lihat ini kenapa ya ini lampu hajarnya nyala, gak jelas mobil itu. Oke, masih santai guys. Mulai lurus ini trek untuk drag ya. Warga lokal kita lihat
Dan di sini juga harusnya ada sih ini apa tiang listrik kabel, tapi lampu-lampunya jarang guys ya. Oke, kita lihat mulai ada perkampungan. Langsung saja kita dahului. Ada lapangan sepak bola, kita lihat di kanan. Oke, para ibu-ibu riweuh itu, para warga lokal mulai terlihat. Oke, belok kiri kita. Dan bisa kita lihat mulai ramai di depan. Kita lihat ada museum-museum peninggalan Belanda guys ya. Kita lihat jalan ini berubah jadi aspal guys. Mulai terlihat bocel-bocel sedikit. Oke, harus sabar lagi guys. Banyak sekali pohon-pohon kita lihat guys ya. Kalau kalian mau berfoto prewedding di sini bagus sekali, bertema kehijauan kebun teh, dan pokoknya mantap. Kita gaspol saja dan kita lihat mulai terlihat lagi matahari. Dan alhamdulillah tidak sampai hujan ya, jadi pengambilan video sangat bagus, cerah. Alhamdulillah, sangat kebetulan sekali. Kebayang kalau hujan udah kacau jauh-jauh dari Penumbangan ke Bandung Pangalengan. Pas kesini cuaca hujan, wah udah kacau pokoknya. Oke, kita akan akhiri dulu video ini. Oke, kita lihat ada keramaian, kelihatannya celaka, ada yang celaka tabrakan. Oke, kita akan cukupkan dulu video ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang ingin ke Pangalengan ya. Jangan lupa berangkat dari Banjaran, dan kalian kalau orang Panumbangan Tasik bisa lewat Malabar, Kertasari, Ciparai kalau pulang guys ya. Oke, semoga video ini bermanfaat.